Apa kabar semua? Bertemu lagi dengan Historical Linux. Ini adalah sebuah channel di mana setiap minggu saya menginstal dan mereview satu Linux distribution. Di minggu ini saya akan mencoba CentOS Project. Ini adalah sebuah distro yang sangat besar ya, sangat terkenal juga. Dia adalah turunan langsung dari Red Hat Enterprise Linux. CentOS ini dulu adalah semacam upstream dari Red Hat. Jadi sebelum Red Hat dirilis dulu di CentOS. Tetapi kemudian proyeknya di cancel dan sekarang disambung lagi dengan nama CentOS Stream. Nah, mari kita download. ISO-nya sebesar 6.9 GB guys. Cukup besar. Jadi yang saya downloadnya adalah CentOS Stream versi 10 edisi Maret 2025. Kemudian kita akan menggunakan tools yang sering kita pakai yaitu Ventoy. Ini adalah sebuah tools yang bisa membuat USB flash disk kita menjadi bootable. Kita tinggal download program Ventoy-nya, kita colokkan sebuah USB flash drive dan kita klik install ya. Install itu mengkondisikan flash disk tersebut agar bisa booting. Kelebihan dari Ventoy ini adalah file ISO dari Linux yang kita sudah download, seperti contoh tadi adalah CentOS Stream-nya. Kita tinggal copy saja file ISO-nya ke flash disk yang sudah kita Ventoy-kan dan nanti kalau di boot dia akan langsung bisa booting. Dan kita bisa mengcopy beberapa ISO di dalam satu flash disk ya. Jadi satu flash disk bisa dipakai kongsian ramai-ramai untuk beberapa ISO. Ini adalah Windows 11 guys, dan ini adalah sebuah laptop yang cukup modern ya. Dititipkan ke saya untuk di maintenance. Windows 11-nya sudah cukup berat karena ini berjalan di AMD ya, prosesor AMD. Hanya 4 GB memori, dan setelah saya maintenance saya akan install CentOS Stream itu di laptop ini ya. Kita lihat lagi, CPU-nya adalah AMD A4 9125 Radeon 2.3 GHz, memorinya 4 GB, RAM DDR4 sepertinya ya. Kemudian harddisknya itu SSD 250 GB. Nah, yang ini ya cukup besar. Dan dia juga ada GPU-nya juga AMD Radeon R3. Kemudian karena kita ingin dual boot ya, Windows 11 dual boot dengan Linux CentOS Stream ini, kita harus menyediakan sebuah partisi. Kita menggunakan sebuah program namanya Disk Management. Hard disknya yaitu SDA satunya sudah dipartisi menjadi dua, yang satu adalah yang C, yang satu adalah yang D. D itu data, dan di data ini saya akan pecah lagi menjadi dua. Kita dengan cara klik kanan shrink volume, kita sediakan sekitar 50 GB untuk menginstal CentOS Stream-nya. Kalau kita ingin daily driver, ingin untuk pekerjaan sehari-hari ya, 50 GB itu terlalu kecil, harus lebih besar. Nah, ini hanya untuk kebutuhan saya membuat konten dan mereview, mengetes. Setelah kita sudah selesai menyediakan sebuah partisi, kita tinggal restart. Kita beralih ke kamera HP. Kita cabut flash disknya dan kita restart. Pada waktu kita restart, jangan lupa kita masuk ke menu BIOS-nya ya. Kalau di laptop HP ini tombol F10. Masuk ke BIOS setup-nya, kita atur agar booting priority-nya, booting order-nya itu USB yang paling atas. Nah, ini USB-nya paling atas sehingga kalau kita colokkan USB flash disk pada waktu booting, dia akan booting dari USB tersebut. Seperti ini ya. Nah, ini adalah menu dari booting Ventoy-nya. Tadi ISO CentOS-nya sudah yang urutan pertama, dan ini adalah menu dari grup CentOS. CentOS ini tidak ada live session-nya guys ya. Jadi langsung on the way installation. Nah, welcome to CentOS Stream 10 installation. Installer ini namanya Anaconda. Kita tadi pilih bahasa, kita tinggal pilih bahasa Inggris. Kita aktifkan internetnya di sini, WiFi saya masukin password WiFi, dan kemudian yang paling penting adalah installation destination. Karena kita ingin dual boot ya, kita pilih storage-nya itu adalah di hard disk dan kita pilih custom guys. Kita klik
done. Dan di sini kita klik here to automatically create partition, dan installer ini akan secara otomatis men-setkan kita beberapa partisi. Kalau kita ingin menginstal Linux, kita membutuhkan minimal 2 partisi. Yang pertama adalah partisi rootnya ya, dan kemudian partisi boot. Partisi boot ini akan fungsian dengan partisi boot yang dipakai Windows, yaitu di SDA1. Kemudian kita men-set root account-nya, enable root account, masukin password, dan klik done. Kemudian users creation, ini adalah users name kita, historical Linux, masukin password juga. Dia bilang passwordnya terlalu singkat, jadi kita done 2 kali. Kemudian ada software selection. Jadi CentOS ini juga memberikan kita beberapa pilihan, mau diinstal sebagai apa. Misalnya sebagai custom operating system, dan kita pilih yang server with GUI, graphic user interface, dan masih banyak additional software yang bisa kita pilih ya. Saya hanya pilih yang basic web server saja. Nanti kita akan coba setting sebuah web server sederhana. CentOS ini adalah distro untuk server guys. Distro enterprise ini bukan distro yang abal-abal ya. Dan semua paketnya itu berhubungan dengan server. Kemudian kita klik setting time zone-nya Asia dan Jakarta. Dan kalau semua sudah oke, maka tombol begin installation-nya bisa kita klik, dan installernya akan langsung menginstalkan kita. Dual boots dengan Windows 11 dah. Saya skip videonya, sudah done. Kita restart, kita cabut dulu flash disk-nya, dan di sini menu grupnya sudah berhasil ya. Dual boot ya, ada menu Windows Boot Manager ya. Kita masuk dulu ke Windows-nya, kita cek apakah Windows-nya masih aman, dan Windows 11-nya masih aman ya. Kalau kita masuk ke disk management, kita akan bisa mengintip bahwa partisi yang tadi kita sediakan itu sudah terisi oleh Linux. Oke, mari kita langsung restart, masuk lagi ke grupnya, dan kita pilih CentOS Stream. Ini adalah login menunya, masukin password, historical Linux ya. Dan akhirnya kita landing ke session Genome dari CentOS Stream 10. Ini adalah tournya. Dan secepatnya saya menginstal GPU Screen Recorder supaya saya bisa record clean ya, menggunakan metode Flatpak. Dan secepatnya juga saya membuat sebuah perintah agar tombol minimize-nya itu muncul guys. Jadi Genome ini sering, itu tombol minimize-nya sudah muncul ya. Genome ini sering di set nggak ada tombol minimize-nya. Kita kan terbiasa menggunakan Windows, sehingga Windows-nya itu saya nggak bisa minimize menjadi rapi. Kita intip sisa dari folder home-nya 40 GB, masih free ya. Tadi kan kita sekitar 50 GB, jadi terpakai itu 10 GB guys. Cukup boros storage CentOS Stream ini. Dan masih kosong pula, tidak ada aplikasi apa-apa ya. Ini adalah sesi Genome, dan dia berjalan di Wayland. Pasti berjalan di Wayland ya. Nah, ini screen resolution-nya baru 1366 x 768. Sebuah laptop yang masih ketinggalan sekitar 5-6 tahun yang lalu. Seperti biasa, saya akan mengganti wallpaper-nya. Saya AI generated wallpaper ini menggunakan sebuah program bernama Photor. Linknya ada di deskripsi guys. Bagus sekali program Photor ini. CentOS ini adalah turunan dari Red Hat ya. Kita menggunakan sudo dnf install. Tetapi di sini saya mengalami kesulitan menginstal NeoFetch, tidak bisa menginstal ScreenFetch, FastFetch, semua tidak bisa menggunakan sudo dnf install ini. Maka saya menggunakan program software. Ini adalah semacam Play Store-nya Linux ya. Di sini kita bisa mencari apa-apa yang kita ingin install, dan kita tinggal install di sini. Tadi saya menginstal VLC Player ya. Ini adalah untuk memutar video dan memainkan audio. Mari kita tes memainkan audio ya. Dan audionya berjalan dengan baik. Audio connection-nya lancar ya, karena ini kan laptop. Kalau yang sebelum-sebelumnya saya sering colokkan ke HDMI dan portnya sering nyasar. Kalau ini sudah aman. Oke, audio dari CentOS Stream 10 ini berjalan dengan baik. Kita kembali ke masalah installation menggunakan sudo dnf itu. Akhirnya saya menemukan caranya, sudo
cure ya. Cure itu hanya mengcopy source code-nya ke dalam folder kita secara lokal, dan untuk menjalankannya, nah ini saya mendownload NeoFetch ya, satu sel utuh saya download, dan untuk menjalankannya kita terpaksa tambahkan kata bash NeoFetch, dan di sini NeoFetch-nya sudah berjalan. Kita bisa baca kernelnya 6.12 cukup baru, genomnya versi 47, pemakaian memori 1,8an, CPU-nya itu adalah AMD A4 9125 Radeon 2,3 GHz. Kemudian saya juga menemukan sebuah cara, yaitu saya langsung mendownload repositori yang namanya Apple Release ya. Ini repositori yang sangat penting kalau kita main di Red Hat, main di CentOS. Dan saya juga berhasil menginstal FastFet ya tadi ya, dan menginstal Toilet. Toilet itu adalah sebuah program terminal untuk membuat huruf-huruf di terminal seperti sekarang ya. Historically Linux, please subscribe. Jadi agak ribet menginstal menggunakan terminal ya. Oh ya, karena ini adalah Red Hat, packetnya juga bisa diinstal dengan yum, sudo yum ya, yum. Dan di sini saya menjalankan shell yang sudah sering saya jalankan ya. Saya kan sangat sering melakukan video seperti ini. Saya sudah mengumpulkan beberapa rutinitas perintah di terminal. Saya kumpulkan dan saya susun di dalam sebuah shell, dan ini saya jalankan ya. Tadi menjalankan NeoFetch, kemudian menjalankan FastFet, kemudian saya jalankan juga sebuah script Java yang saya buat dan mengecek memorinya. Mari kita baca ya. Nah, ini adalah tampilan FastFet-nya. Saya sering bingung, sebuah misteri ya, kenapa memorinya itu selalu berbeda antara NeoFetch dan FastFet, dan juga dengan yang saya buat dengan JavaScript tersebut. Pembacaan memori RAM terpakai selalu berbeda-beda. Oke, itu adalah sel yang saya buat. Ini adalah sistem monitornya, dan di sini pemakaian memorinya juga berbeda lagi. So, macam-macam versi bacaan use RAM-nya. Nah, karena tadi saya kan mendownload satu bus sel utuh dari NeoFetch ya, kita bisa intip apa sih isi dari NeoFetch ini. Nah, ini adalah kumpulan komennya. Jadi gambar-gambar logo distro itu semua ada disimpan di bus ini. Kalau kita usil, kita mau ganti-ganti logonya ya, bisa kita lakukan di sini, dan kemudian kita jalankan NeoFetch, logonya akan berubah sesuai yang sudah kita ganti. Kita bisa screenshot dan orang-orang akan bingung, kenapa jadi begitu? Kita akan langsung mengetes web servernya, karena CentOS ini adalah sebuah distro yang berkaitan dengan administrasi server. Jadi pertama kita install httpd dan sudah terinstall ya. Dan kita ngecek statusnya ya, sudo systemctl status httpd. Masih disable statusnya. Jadi untuk mengaktifnya kita jalankan sudo systemctl enable httpd. Dan kita juga perlu satu lagi perintah, yaitu sudo systemctl start httpd. Dan kemudian kita cek lagi statusnya ya. Nah, cara membuat web server ini saya juga pernah lakukan di OpenMamba, dan saya belajar dari YouTuber lain yang mereka ajarin kita ya. Nah, ini berarti web servernya itu sudah aktif. Kita tinggal masuk ke sebuah folder, yaitu var www.html, dan disinilah letak dari file-file yang ada di web servernya. Seharusnya ada sebuah file namanya index.html guys. Ini adalah nah, kalau kita mau ngecek, kita tinggal masuk ke browser. Alamatnya itu adalah localhost, dan kita sudah landing di http server testpack dari CentOS. Mari kita buat sebuah file HTML dengan ChatGPT ya, untuk sebagai file index.html kita. Kita suruh ChatGPT untuk membuatkan kita. Try ChatGPT ya, ini sudah zaman AI, sangat mudah kita membuat script-script sederhana. Kita minta ChatGPT membuatkan kita sebuah HTML page dengan following content. 1. Kasih title Historically Linux with Web Server Landing Page.
Number 2 itu ada sebuah link ke www YouTube Historical Linux saya. Kita kasih label sebagai my YouTube. Konten yang ketiga adalah sebuah link Instagram, dan kemudian kita akan menyuruh membuatkan sebuah form menanyakan nama kita, dan kemudian hasil input tersebut kita akan simpan dengan nama name juga. Kemudian form yang kedua yaitu untuk menanyakan pesan-pesan yang akan kita tulis, dan kemudian input dari kedua form tersebut kita simpan dalam sebuah file txt. Tetapi ChatGPT ini langsung memberitahukan kepada kita ya bahwa tidak semudah itu guys. Kalau kita mau membuat program HTML yang interaktif tersebut, kita harus menggunakan PHP atau Python atau JavaScript. Nah, kita jalankan program itu ya, Nano ya, dan kita buat dan jadi file index.html di folder var www.html, dan berhasil guys. Kalau kita jalankan localhost, inilah tampilan dari index.html yang dibuat ChatGPT tersebut. Kita masukin nama dan your message, dan dia langsung save ke sebuah file txt. Kita bisa membaca file txt-nya, dan kemudian nah di sini ya tadi ya dia kasih tahu ya bahwa HTML itself cannot directly create a files karena masalah security ya. Jadi harus pakai PHP atau Java. Nah, ini adalah YouTube saya. Mari kita dengar apa yang saya ngomong minggu lalu. Teman lagi nonton Historical Linux, please subscribe. Sudah banyak sekali video installation dan review di Linux distro yang saya upload. Semata-mata biar saya ada kenang-kenangan, saya bisa mereview ulang dan menonton kembali kalau saya lupa bagaimana cara menginstalnya guys. Ini adalah Instagram saya. Please di subscribe YouTube dan di follow Instagramnya. Kalau saya ada footage yang tidak terpakai di YouTube, saya biasa upload ke Instagram. Nah, ini adalah file index HTML-nya. Nah, tentu kita ingin mengetes apakah web server ini bisa diakses dari komputer lain guys. Caranya adalah kita cek dulu dengan perintah if config alamat host log. Alamatnya itu adalah 192.168.1.12. Nah, ini adalah komputer lain guys ya. Ini Garuda Linux. Garuda Linux itu adalah daily driver saya. Nah, ini sudah di laptop yang lain ya. Mari kita buka browser dan kita masukin IP address tadi 192.168.1.12 unable to connect guys. Tapi kalau kita ping, dia menampakkan ada kehidupan bahwa sebenarnya sudah terkonek, tetapi dia tidak memberikan kita izin untuk mengakses konten dari indeks HTML-nya. Tentu ya, karena kita kan belum mengeset peraturan security-nya. Dengan cara begini, kita balik lagi ke CentOS, sudo firewall, kita harus add service HTTP. Dan kemudian add service HTTPS, kemudian kita service tersebut kita buat menjadi permanen, dan kita coba list all, dan service-nya sudah ada. Dan kalau kita restart di Garuda Linux, nah dia masih memberikan sebuah pesan peringatan ya, kita accept risk, continue, dan berhasil guys. Jadi indeks HTML itu sudah bisa diakses dengan laptop lain, hanya dengan terkonek jaringan WiFi yang sama guys ya. Jadi kalau kita mempunyai sebuah kantor, kita sudah bisa membuat sebuah web server sederhana tanpa perlu menggunakan kabel. Ini koneksinya semata-mata menggunakan WiFi. Dan kalau kita isi form yang tadi kita buat, dia akan langsung save ke sebuah file txt, tapi di komputer lokal di Garuda Linux-nya guys. Nah, web server sudah oke. Ini adalah bacaan dari DistroWatch, originnya USA ya. Kata kunci di sini adalah dia adalah middle stream antara Fedora dan Red Hat Linux. Di tengah-tengah Fedora dan Red Hat itulah CentOS Stream. Jadi Fedora itu adalah berdasarkan dari Red Hat, tetapi sudah lebih umum, sangat cocok untuk daily driver. Sedangkan CentOS Stream ini adalah versi Red Hat yang gratis sebenarnya guys. Nah, masih banyak lagi yang mirip, yaitu seperti Alma Linux, seperti Rocky Linux ya. CentOS ini juga masih banyak
hal yang perlu saya set. Misalnya saya tidak bisa mengakses hard disk yang besar dan hard disk portable saya. Dia bilang file system NTFS 3 itu tidak tersetting di kernelnya guys. Kalau tahu solusinya bisa beritahu saya di komen. Kemudian saya mencoba PCSX3, PCSX2 ini adalah emulator PlayStation 2 ya. Tentu CentOS ini tidak dirancang untuk main game dan saya hanya iseng mencoba saja dan hasilnya sangat nge-lag. Hardware saya tidak kuat untuk menjalankan game di PlayStation 2 emulator. Nama gamenya itu adalah Juice 2 Hot Import Night guys. Ini game racing tahun 2000-an. Baiklah, demikianlah 20-an menit kita mengetes CentOS Stream 10. Namanya itu adalah Kaufland ya, edisi 2025 bulan Maret. Ini adalah sebuah distro enterprise untuk kita admin server, bukan untuk daily driver ya, karena pada waktu diinstal itu masih kosong banget. Dan kalau kita mau menggunakan turunan Red Hat, pakai saja Fedora. Dan ada satu lagi distro yang mirip ini, namanya Orion Linux guys. Itu bisa untuk ngegame, bisa jalan Wine di sana. Bisa dicek videonya. Baiklah, thanks for watching. See you again on next video dan selamat berbulan Ramadan.